Pembahasan materi mengenai melawan kuasa negara kolonial pada periode sebelum abad ke-19. Apakah kalian pernah mendengar kalimat Indonesia dijajah selama 350 tahun? Bagaimana menurut kalian mengenai pernyataan tersebut? Apakah seluruh wilayah Indonesia memang telah dijajah selama 350 tahun? Jawabannya tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Kedatangan Belanda pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara. Ketika ambisinya berubah untuk menegakkan sebuah negara koloni, muncul gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Perjuangan melawan dominasi kekuasaan Belanda di Indonesia melalui masa yang sangat panjang. Sebelum abad ke-20, gagasan mengenai NKRI belum dikenal, sehingga perlawanan rakyat lebih bersifat kedaerahan. Mereka berjuang untuk melawan dan mengusir penjajah dengan dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani di daerah masing-masing. Umumnya, perlawanan tidak terorganisir dengan baik. Seringkali penjajah menggunakan strategi divide et impera atau politik adu domba, sehingga tidak jarang bumi putra menderita kekalahan. Dalam rentang waktu ini, perlawanan rakyat terhadap kolonialisme lebih bersifat perang senjata. Perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh penguasa-penguasa lokal dalam melawan kolonialisme dapat digolongkan menjadi dua periode, yakni periode sebelum abad ke-19, di mana rakyat menghadapi VOC, dibubarkan pada akhir abad ke-18, yakni tahun 1799, dan periode setelah abad ke-19, menghadapi pemerintah Hindia Belanda. Untuk selanjutnya, mari kita simak sejarah perjuangan rakyat Indonesia pada bagian periode pertama. Periode sebelum abad ke-19. Perlawanan terorganisir di Pulau Jawa dimulai sejak tahun-tahun awal kepindahan pusat pemerintahan VOC dari Ambon ke Batavia. Kesultanan Mataram dan VOC sempat mengirimkan utusan untuk berdiplomasi. Hubungan yang awalnya baik itu dalam perkembangannya berjalan tidak harmonis. Sultan Agung yang mengharapkan bantuan dari penyerangan ke Surabaya ternyata tidak mendapat dukungan dari VOC. Faktor lain adalah bahwa kehadiran VOC di Batavia seringkali menghalangi kapal dari Mataram yang akan melakukan perdagangan ke Malaka. Hal ini menjadikan dorongan yang kuat untuk dapat mengusir VOC dari tanah Jawa. Ia pun mulai menyerang Batavia tahun 1628. Namun serangan pertama tidak berhasil hingga menggugurkan 1.000 prajuritnya. Setahun berselang, Sultan Agung menyiapkan serangan keduanya. Namun, penyerbuan yang dilakukan pada Agustus hingga Oktober 1629 pada akhirnya juga mengalami kegagalan karena ketika itu terjadi wabah kolera dan malaria. Gudang-gudang perbekalan untuk perang Kesultanan Mataram juga dibakar musuh, sehingga persediaan makanan tidak mencukupi dan pasukannya juga kalah dalam hal persenjataan. Serupa dengan Kesultanan Mataram, perjuangan rakyat Banten terhadap VOC bermula sejak kongsi dagang ini menguasai Batavia atau Jayakarta. Kesultanan Banten dan VOC saling bersaing untuk menjadi bandar dagang internasional di wilayah Selat Sunda ini. Sikap VOC juga menunjukkan usaha untuk menggoyahkan politik kekuasaan Kesultanan Banten. Akhirnya, Sultan Banten, Sultan Ageng Tirtayasa, melakukan perlawanan dengan bekerja sama dengan saudagar asing lainnya, yakni bangsa Inggris. Penyerangan langsung kepada kapal-kapal VOC di perairan Banten dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa antara tahun 1658 hingga 1659, serta wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Batavia, Angke, dan Tangerang. Sementara itu, kekuasaan di Kesultanan Banten diserahkan kepada Sultan Abdul Qahar Abu Nazar atau Sultan Haji. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk melancarkan politik adu domba atau divide et impera yang pada akhirnya dapat mengalahkan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa
dan VOC dapat menguasai perdagangan di pesisir Jawa. Perjuangan dari wilayah Indonesia Timur untuk melawan penjajah dilakukan oleh Kesultanan Goa Talo yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Konflik diawali dengan pelucutan dan perampasan armada VOC di Maluku hingga pecahlah Perang Makassar pada 1669. Sejak 1660, VOC memang berambisi untuk menguasai wilayah pelabuhan Somba Opu. Dalam perlawanan ini, Kesultanan Goa Talo bersekutu dengan Wajo, sedangkan VOC bersekutu dengan Raja Bone, Arung Palaka, yang pada waktu itu sedang berseteru dengan Kesultanan Goa. Pada akhirnya, Perjanjian Bongaya adalah perjanjian yang mengakhiri perlawanan Kesultanan Goa Talo dengan VOC. Kesultanan Goa diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan wakil VOC adalah Cornelis Pilman. Meski disebut perjanjian damai, isi sebenarnya adalah deklarasi kekalahan Goa dari VOC serta pengesahan monopoli perdagangan sejumlah barang di pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kemendikbud dan ANRI 2020. Viva Historia. Pada kali ini, kalian akan menyimak isi perjanjian kerjasama Sultan Haji dengan VOC pada 17 April 1684. Tetap fokus ya. Perjanjian yang ditandatangani adalah kesepakatan yang harus dipatuhi apabila Sultan Haji berhasil menyingkirkan Sultan Agung Tirtayasa. Belanda dengan politik adu domba yang dilancarkan kepada anggota Kesultanan Banten berhasil mengambil keuntungan yang sangat besar. Berikut ini adalah isi dari perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Haji dan VOC. 1. Banten menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Banten harus menyerahkan monopoli perdagangan lada kepada VOC dan menyingkirkan pedagang dari Persia, Cina, dan India. 3. Banten harus membayar Rp600.000 jika melanggar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai wilayah pantai dan pedalaman harus ditarik kembali. Nah, gimana teman-teman? Ternyata perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-19 sangat luar biasa, bukan? Pada audio selanjutnya, kalian akan menyimak bagaimana perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah abad ke-19. Sampai jumpa pada lanjutan materi berikutnya. Bagian keempat, pembahasan materi mengenai melawan kuasa negara kolonial pada periode setelah abad ke-19. Pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak bagaimana perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme sebelum abad ke-19. Perlawanan terjadi hanya di beberapa pulau saja. Apakah perlawanan dari berbagai pulau di Indonesia setelah abad ke-19 semakin sedikit atau meningkat ya? Mari kita simak jawabannya dalam materi berikut ini. Periode setelah abad ke-19. Pada penghujung abad ke-19, VOC dibubarkan dan penguasaan negara-negara koloni berada di bawah langsung pemerintah Belanda. Namun, perubahan tersebut tidak kemudian mengubah praktik kolonialisme di Indonesia. Bahkan lebih eksploitatif. Maluku adalah wilayah perdagangan rempah-rempah yang sudah diperebutkan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15. Memasuki abad ke-19, rakyat Maluku berjuang untuk melawan penjajah karena tidak ingin orang Belanda kembali menguasai wilayah ini. Ketika Inggris di bawah Raffles berkuasa di Hindia Belanda, praktik monopoli dagang dan kerja rodi tidak pernah diterapkan. Namun, sejak penandatanganan Traktat London pada 1817, Belanda kembali memberlakukan praktik monopoli perdagangan cengkeh dan kerja rodi. Pemuda Maluku dipaksa untuk menjadi tentara yang bertugas di Jawa. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura bersama dengan Panglima Perang Perempuan Martha Christina Tiahahu kemudian melaksanakan serangan dalam rangka menentang kebijakan Belanda. Keduanya terlibat beberapa kali pertempuran hebat yang berhasil menguasai benteng Duurstede yang dibangun Belanda.
Namun akhirnya perjuangan mereka harus berakhir setelah berhasil ditangkap. Pattimura kemudian dihukum gantung pada Desember 1817. Sedangkan Martha Christina Tiahahu dalam perjalanannya untuk menjalani pengasingan akhirnya wafat di atas perahu karena menolak makan dan obat dari Belanda. Perlawanan rakyat Jawa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada 1825 hingga 1830. Perlawanan ini merupakan perlawanan paling sulit yang pernah dihadapi Belanda di tanah Hindia. Alasannya karena perlawanan Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan seperti kaum ulama, pihak istana, bahkan rakyat Yogyakarta. Untuk dapat meredam perlawanan Pangeran Diponegoro, Belanda menggunakan siasat perang Benteng Stelsel pada 1827. Caranya adalah mendirikan benteng di setiap daerah yang dapat dikuasai untuk kemudian mengawasi daerah sekitarnya. Pasukan gerak cepat menjadi andalan Belanda untuk dapat menghubungkan satu benteng dengan benteng lainnya. Akan tetapi, taktik benteng Stelsel tidak mampu menahan perlawanan dari pasukan Diponegoro. Akhirnya, Belanda menggunakan tipu muslihat untuk dapat menangkap Pangeran Diponegoro. Dampak dari penangkapan itu adalah semakin melemahnya gerak pasukan Diponegoro. Perlawanan rakyat terhadap Belanda di Pulau Sumatera diantaranya terjadi di Palembang, dipimpin oleh Sultan Mahmud Badarudin. Perlawanan terjadi karena ambisi Belanda yang ingin menguasai Palembang, khususnya Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi, setelah Palembang berhasil dikuasai kembali oleh Belanda, Sultan Mahmud Badarudin ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Barat atau dikenal dengan Perang Padri, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung. Perang ini berawal dari konflik internal masyarakat Minangkabau, yakni golongan adat dan kaum Padri atau golongan ulama. Tuanku Imam Bonjol adalah tokoh yang memimpin kaum Padri. Perang Padri berlangsung antara tahun 1821 hingga 1838. Dalam perkembangan selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol dapat mengajak kaum adat untuk menyadari tipu daya Belanda dan bersatu menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Perjuangan rakyat Tapanuli Sumatera Utara melawan penjajah dilancarkan di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja XII pada 1870 hingga 1907. Perlawanan ini didasari karena pemerintah kolonial Belanda membentuk Pax Neerlandica atau ambisi Belanda untuk menguasai Nusantara dengan menjajah wilayah Tapanuli. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Bali bermula karena tindakan protes Belanda terhadap kebijakan kerajaan Bali yang disebut Hak Tawan Karang. Aturan tersebut memberikan hak kepada kerajaan-kerajaan Bali untuk mengambil dan merampas muatan kapal asing yang terdampar di perairan Bali. Namun, protes Belanda kepada penguasa lokal di Bali tidak membuahkan hasil. Hak Tawan Karang tetap berlaku, sehingga memicu terjadinya Perang Puputan Margarana atau Perang Habis-Habisan antara kerajaan-kerajaan Bali yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik melawan bangsa kolonial Belanda. Perlawanan rakyat di Kalimantan dikenal dengan Perang Banjar pada 1859 hingga 1905. Hal ini terjadi karena monopoli perdagangan Belanda di Kalimantan sangat merugikan pedagang pribumi. Pemimpin perlawanan ini yakni Pangeran Antasari yang merupakan sepupu Pangeran Hidayatullah. Ia berkali-kali memimpin serangan terhadap Belanda. Pasukannya berhasil menyerang pos-pos pertahanan Belanda dan benteng Belanda di Tabanio hingga menenggelamkan kapal-kapal Belanda. Ia mendapatkan julukan Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin yang diberikan oleh para pengikutnya.